Shalom, selamat pagi anak-anak. Mari Bapak mau ajak kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulaikan untuk ibadah teduh kita untuk pagi ini. Mari kita angkat pujian yang berkata, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak mau ajak kita berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami, sehingga firman yang kami boleh dengar dan baca itu kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami semuanya itu. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, di Alkitab ada sebuah kisah di mana Allah menunjukkan penyertaannya kepada umatnya. Allah menyertai umatnya dapat kita lihat melalui tiang awan memimpin Israel. Mari anak-anak kita buka pembacaan firman Tuhan kita di dalam Bilangan 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutup kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi.
Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Dari ayat firman Tuhan ini, tema kita untuk hari ini adalah Allah menyertai umatnya. Dari tema ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, Allah senantiasa menyertai umatnya. Yang kedua, Allah menyertai dengan firman-Nya. Dan yang ketiga, Allah mengutus sang firman menjadi manusia. Kita akan belajar yang pertama. Allah senantiasa menyertai umatnya. Allah senantiasa menyertai umatnya dapat kita lihat melalui penyertaan Allah terhadap umat Israel. Allah menyediakan tiang awan dan tiang api kepada umat Israel sebagai bentuk penyertaan Tuhan kepada umatnya. Nah anak-anak, salah satu penyertaan Allah yang dapat kita rasakan sekarang ini, yaitu kita masih bisa bernafas. Dan Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Itu merupakan salah satu bukti bahwa Allah masih menyertai kita. Nah dan juga yang kedua, Allah menyertai dengan firman-Nya. Allah menyertai dengan firman-Nya dapat kita lihat melalui Allah selalu mengingatkan janjinya, penyertaannya kepada umatnya. Dan apa yang Allah katakan itu, Allah pasti menepati apa yang Dia katakan. Nah, janji penyertaannya itu untuk kita manusia sekarang ini dapat kita lihat melalui Alkitab yang kita baca sekarang ini anak-anak. Yang kita baca itu kita bisa melihat bahwa ada janji Allah di dalamnya. Janji bahwa Allah akan menyertai kita. Nah yang ketiga yang kita akan belajar, Allah mengutus sang firman menjadi manusia. Allah mengutus sang firman menjadi manusia dapat kita lihat melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyertai kita. Dia menyertai kita dengan cara apa? Dia menyertai kita dengan cara Dia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, anak-anak. Nah, Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan sempurna tanpa adanya dosa. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita percaya dan tidak pernah ragu akan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi anak-anak, ketidaktaatan Adam dan Hawa membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Dan kita ini adalah umat manusia yang sekarang ini, kita ini adalah keturunan Adam dan Hawa. Itu berarti anak-anak, kita juga ini adalah keturunan manusia yang berdosa. Oleh karena itu, kita melihat diri kita ini sebagai orang yang berdosa, seringkali melakukan kesalahan atau seringkali melakukan dosa. Salah satunya dosa yang kita lakukan adalah kita cenderung untuk tidak percaya kepada Allah. Kita lebih percaya kepada diri kita sendiri. Selain itu, kita juga seringkali merasa bahwa pengaturan Allah itu kurang baik, sehingga kita mau untuk tidak diatur oleh Allah. Kita mau hidup seenaknya tanpa mau diatur apa yang Allah katakan. Nah anak-anak, hukuman manusia yang berdosa itu apa? Hukuman manusia yang berdosa adalah neraka. Neraka seharusnya menjadi tempat kita untuk dihukum. Hukuman neraka yang seharusnya kita terima anak-anak, tetapi Allah tidak ingin kita manusia menerima hukuman itu. Lalu apa yang Allah lakukan buat kita? Allah menunjukkan kasih dan keadilannya. Allah mengutus anaknya yang tunggal. Siapa? Yaitu Yesus Kristus untuk menggantikan kita yang seharusnya menerima hukuman.
Yesus menanggung hukuman kita di atas kayu salib. Di atas kayu salib Dia berkata, "Sudah selesai." Itu berarti kita yang seharusnya dihukum, tetapi Allah mau menyelamatkan kita. Allah menyediakan keselamatan bagi kita untuk menerima hidup yang kekal dan lepas dari hukuman dosa. Tetapi yang jadi pertanyaan anak-anak, apakah kita mau menerima penebusan dari Yesus Kristus agar kita diselamatkan? Allah telah menebus kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia ingin kita untuk menjadi segambar dan serupa dengan Dia, sesuai dengan gambar Allah ketika Adam dan Hawa diciptakan. Salah satunya, Dia ingin kita untuk percaya kepada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Bapak mau ajak kita akan menutup ibadah teduh kita untuk pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu bukan hanya kami dengar, tetapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ajarlah kami bagaimana kami bisa percaya akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami akan mulaikan untuk aktivitas kami untuk hari ini belajar. Tuhan juga yang boleh menolong kami. Kami tutup ibadat teduh kami untuk pagi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.